Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi matematika terapan 2 yang lebih terfokus kepada persamaan diferensial orde 2 yang lebih kita fokuskan mengenai penyelesaiannya, yaitu homogen, non homogen, dan solusi nilai awal. Pertama-tama kita akan membahas mengenai bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 ini yaitu Px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rx y ditambah fx, yang mana Px, qx, dan rx ini dan fx merupakan variabel x, dan fx ini merupakan pembeda dari homogen dan non homogen. Jika fx-nya sama dengan 0, maka disebut dengan homogen. Dan jika fx-nya tidak sama dengan 0, maka fx-nya disebut non homogen. Selanjutnya, karena kedepannya kita akan membahas mengenai aplikasi dari persamaan diferensial orde 2 ini kepada distrik, terutama kepada rangkaian distriknya. Ada beberapa aturan yang akan kita perhatikan untuk kita mengaplikasikan materi ini. Yang pertama, aturannya yaitu hukum 2 Kirchhoff yang mengenai tentang tegangan, yang berbunyi sigma seluruh tegangan dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Yang kedua, tegangan pada resistor sebanding dengan arus yang melewatinya. Yang ketiga, tegangan pada kapasitor sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitornya tersebut. Yang terakhir, tegangan pada induktor sebanding dengan perubahan arus listrik setiap satuan waktu. Kita beralih ke bagian kanan, yaitu setiap persamaan ini pasti ada beberapa kemungkinan akar-akar yang akan terjadi. Yang di sini akan terdapat kemungkinan 3 akar yang terjadi. Yang pertama, jika akar dari R kuadrat dikurang 4L per R besar dari 0, nanti akan menghasilkan 2 bilangan real, yaitu R1 dan R2 akar-akarnya. Yang kedua, jika akar dari R kuadrat dikurang 4L per R sama dengan 0, maka akan menghasilkan akar real yang kembar atau memiliki satu akar real, yang mana R1 dan R2 nya sama. Selanjutnya, jika akar dari R kuadrat dikurang 4L per R kecil dari 0, maka hasil dari akar-akarnya yaitu membentuk bilangan kompleks. Dan inilah hasilnya nantinya jika sudah diketahui akar-akarnya, yaitu R1 dan R2 nya. Selanjutnya, pengaplikasian pada rangkaian listrik. Sifat-sifat komponen RLC. RLC ini merupakan hambatan yang terdapat pada rangkaian listrik. Yang pertama, tegangan R. Tegangan R biasa dilambangkan dengan VR. VR adalah I kali R, yang sudah kita bahas tadinya, yaitu tegangan pada resistor sebanding dengan arus yang melewatinya. Dan yang kedua, tegangan L atau biasa dilambangkan dengan VL, merupakan L dikali DI per DT. Selanjutnya, tegangan C yang biasa dilambangkan dengan VC sama dengan 1 per C dikali integral dari IT per DT. Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu pembahasan soal mengenai pengaplikasian sistem persamaan diferensial orde 2, yang mana di sini kita akan menggunakan suatu rangkaian yang memiliki L dan C. Jika diketahui satu rangkaian terdapat Vs, L, dan C, dan hitunglah Vc-nya jika Vs sama dengan 0, dan yang B, Vs sama dengan 3 cos T jika Vc 0 sama dengan 0, dan V aksen C 0 sama dengan 1. Jadi di sini kita akan ditanya mengenai 2 hal langsung, yaitu secara homogen dan secara non homogen. Yang pertama yaitu dimintanya secara homogen karena Vs-nya sama dengan 0. Vs itu sama dengan
VL ditambah VC karena hanya terdapat dua hambatan di sini. Sehingga VL sama dengan L kali DI per DT ditambah VC nya sendiri, yang mana arus pada kapasitor ini sama dengan C kali D VC per DT, sehingga kita masukkan ke LDI per DT tadi menghasilkan L kali C dikali D pangkat 2 VC per DT kuadrat, sehingga nanti kita substitusikan nilai dari L dan C tadi ke persamaan ini menghasilkan 5 kali 0,4 dikali D kuadrat VC per DT kuadrat ditambah VC sama dengan 0. Setelah dikali maka menghasilkan hasil 2D kuadrat VC per DT kuadrat ditambah VC sama dengan 0. Lalu kita jadikan bentuk suatu variabel yang mana menghasilkan berupa 2R kuadrat ditambah 1. Nanti jika kita tarik akarnya akan menghasilkan akar kompleks, yaitu 0 tambah kurang atau plus minus I 1 per akar 2, sehingga menghasilkan bentuk atau hasil yaitu sama dengan C1 sin 1 per akar 2T ditambah C2 cos 1 per 2 akar 2T. Selanjutnya soal mengenai non homogen, karena di sini VS-nya diketahui yaitu 3 cos T jika VC 0 sama dengan 0 dan V aksen C 0 sama dengan 1. Itu kita akan menggunakan solusi homogen terlebih dahulu, yang mana telah kita dapatkan tadi yaitu C1 dikali sin 1 per akar 2T ditambah C2 cos 1 per akar 2T, sehingga kita langsung mendapatkan hasil untuk solusi homogennya. Lanjut kita kepada solusi parsialnya, yang mana sudah diketahui sebelumnya karena ini persyaratan umum, yaitu parsialnya yaitu A sin T ditambah B cos T. Jika diturunkan maka menghasilkan A cos T dikurang B sin T. Jika diturunkan 2 kali akan menghasilkan min A sin T dikurang B cos T. Sehingga persamaan ini kita substitusikan dengan yang sudah diketahui tadi, sehingga menghasilkan min A sin T dikurang B cos T ditambah setengah kali A sin T ditambah B cos T, sehingga jika diakumulasikan menghasilkan hasil yaitu setengah A sin T ditambah setengah B cos T sama dengan min 3 per 2 cos T. Jadi kita akan mencari nilai A dan B. Kita akan mencarinya dengan persamaan sisi kanan dan kirinya, sehingga karena pada sisi kanan tidak terdapat sin, jadi langsung kita dapatkan hasil A nya sama dengan 0 dan B nya di sisi kiri sama dengan setengah B sama dengan min akar 2, sehingga menghasilkan B sama dengan min 3. Lalu sehingga solusi homogennya berupa min 3 cos T. Jadi VS nya sama dengan jumlah dari solusi pada homogen ditambah dengan jumlah solusi pada parsialnya, sehingga menghasilkan C1 sin 1 per akar 2T ditambah C cos 1 per akar 2T dikurang 3 cos T. Selanjutnya untuk mencari nilai C1 dan C2 nya kita akan menggunakan syarat yang tadi, yang mana VC 0 sama dengan 0 dan V aksen C 0 sama dengan 1. Selanjutnya karena kita sudah mengetahui VS nya sama dengan VU tambah VP menghasilkan C1 sin 1 per akar 2T ditambah C2 cos 1 per akar 2T dikurang 3 cos T. Jika diketahui V0 sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai 0 pada T nya, sehingga 0 sama dengan C1 sin 1 per akar 2 di 0 ditambah C2 cos 1 per akar 2 dikali 0 dikurang 3 cos 0 menghasilkan
0 sama dengan 0 ditambah C2 dikurang 3, sehingga didapatkanlah nilai C2 nya sama dengan 3. Selanjutnya diketahui juga V turunan pertama dari V0 sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan kita turunkan C1 sin 1 per akar 2 T tadi, sehingga menghasilkan C1 1 per akar 2 kali cos 1 per akar 2 dikali 0, dikurang kita turunkan juga yang ini, yang mana menghasilkan C2 1 per akar 2 sin 1 per akar 2 dikali 0. Dan yang terakhir kita turunkan, yaitu menghasilkan 3 sin 0, sehingga didapatkan 1 sama dengan C1 1 per akar 2, sehingga didapatkan hasil C1 nya sama dengan akar 2. Dengan demikian tegangan pada kapasitornya menjadi akar 2 sin 1 per akar 2 T ditambah 3 cos 1 per akar 2 T dikurang 3 cos T. Kita masuk ke soal nomor 2, yang mana tampak terpampang rangkaian yang terdapat 3 tahanan, yaitu RLC. Jika diberikan rangkaian RLC, tentukan tegangan pada kapasitor. Jika sumber tegangannya adalah 3 cos T atau Vs nya adalah 3 cos T, yang mana nilai-nilai dari hambatannya tersebut sudah diketahui. Resistornya bernilai 9 ohm, induktornya 0,2 H, dan kapasitornya bernilai 0,01 F. Sehingga Vs nya sama dengan VR ditambah VL ditambah VC, menghasilkan 3 cos T sama dengan I kali R, yang merupakan tegangan VR, ditambah L kali DI per DT ditambah VC, sehingga kita masukkan nilai arus pada kapasitor yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu I sama dengan C kali dV per dt. Kita substitusikan nilai I tersebut kepada persamaan yang tadi, menghasilkan 3 cos T sama dengan C kali R kali dVC per dt ditambah L kali C dikali D kuadrat VC per dt kuadrat ditambah VC. Selanjutnya di sini telah tampak C kali R, L kali C pada persamaan tersebut. Maka kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui hambatannya tersebut, sehingga 3 cos T sama dengan 0,2 dikali 0,01 yang merupakan perkalian dari L kali C D kuadrat VC per dt kuadrat ditambah 9 kali 0,01 yang merupakan perkalian dari C kali R dVC per dt ditambah VC, sehingga menghasilkan nilai 3 cos T sama dengan 2 kali 10 min 3 dikali D kuadrat VC per dt kuadrat ditambah 9 dikali 10 pangkat min 2 dikali dVC per dt ditambah VC. Masing-masing dari persamaan ini kita bagi dengan 2 kali 10 min 3 atau dibagi 500 atau dikali 500 maksudnya, yaitu D kuadrat VC per dt ditambah 45 dVC per dt ditambah 500 VC ditambah 1500 cos T. Persamaan tersebut merupakan batas. Selanjutnya kita akan masuk ke solusi homogen. Yang akan kita gunakan yang terakhir ini, yaitu D kuadrat VC per dt ditambah 45 dVC per dt ditambah 500 VC sama dengan 1500 cos T. Solusi homogennya. Jadi persamaan tersebut kita jadikan suatu variabel, sehingga mempermudah kita untuk mencari akarnya, yang mana menghasilkan R kuadrat ditambah 45R ditambah 500 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini merupakan solusi homogen. Akar dari R kuadrat ditambah 45R tambah 500 adalah min 25 dan min 20, sehingga menghasilkan nilai C1 dikali E pangkat min 20T ditambah C2 dikali E pangkat min 25T. Selanjutnya kita masuk ke solusi parsialnya, yang mana kita menggunakan persamaan ini, yaitu VP sama dengan A sin T dikali B cos T. Turunan pertamanya adalah A cos T dikurang
B sin T. Dan turunan keduanya min A sin T dikurang B cos T. Dari persamaan 3 ini, maka kita substitusikan persamaan ini ke persamaan ini. Sehingga menghasilkan A sin T dikurang B cos T ditambah 45 dikali A cos T dikurang B sin T ditambah 500 dikali A sin T ditambah B cos T sama dengan 1500 T. Maka kita jumlahkan yang mana yang dapat kita jumlahkan, yaitu min A sin T dijumlahkan dengan 500 A sin T menghasilkan 499 A sin T, dan min B cos T kita jumlahkan dengan 500 B cos T menghasilkan 4499 B cos T ditambah 45 A cos T dikurang 45 B sin T sama dengan 1500 cos T. Untuk mempermudah kita, maka kita pisahkan antara cos T dan sin T nya, sehingga menghasilkan cos T dikali 499B ditambah 45A ditambah sin T dikali 499A dikurang 45B sama dengan 1500. Dengan persamaan tadi dihasilkan dua persamaan baru, yaitu 499B ditambah 45A sama dengan 1500. Dan persamaan kedua yaitu 499A dikurang 45B sama dengan 0. Sehingga B sama dengan 499 dibagi 45A sama dengan 11,09 A. Kita substitusikan nilai B sama dengan 11,09 A ini ke persamaan 1, sehingga 499B ditambah 45A sama dengan 1500 menghasilkan 4979A ditambah 45A sama dengan 1500A. Jika kita jumlahkan A nya menghasilkan 5024A sama dengan 1500, sehingga kita dapatkan hasil A nya yaitu sebesar 0,3. Karena nilai A nya sudah kita dapat mensubstitusikan kepada B sama dengan 11,09A tadi, sehingga B sama dengan 11,09A. Kita substitusikan nilai A nya yaitu menghasilkan B sama dengan 3,32. Karena nilai A dan B nya sudah kita ketahui, maka solusi parsialnya yaitu 0,3 sin T ditambah 3,32 cos T. Sehingga tegangan kapasitornya yaitu jumlah dari solusi homogen ditambah dengan jumlah dari solusi parsialnya, yaitu C1 E pangkat min 20T ditambah C2 kali E pangkat min 25T ditambah 0,3 sin T ditambah 3,32. Karena kita di sini pada solusi nilai juga membahas mengenai rangkaian listrik atau pengaplikasian pada materi solusi nilai A ini, sehingga kita perlu untuk membahas elemen rangkaian listrik dalam domain S tersebut. Pertama, mengenai resistor. Pada resistor atau tegangan resistor atau biasa dilambangkan dengan VRT sama dengan I kali R T. Transformasi Laplace-nya yaitu Laplace VRT sama dengan Laplace IRT sama dengan IRS. Sehingga VRS sama dengan IRS. Yang kedua yaitu mengenai kapasitor. Sama-sama kita ketahui arus yang mengalir pada kapasitor ini yaitu C dikali dVc per dt, atau tegangan kapasitor ini sama dengan 1 per C dikali integral IT dt. Sehingga transformasi Laplace-nya adalah Laplace VCT sama dengan Laplace 1 per C dikali integral IT dt sama dengan 1 per C dikali IS per S, sehingga menghasilkan 1 per SC I kali S. Selanjutnya mengenai induktor atau biasa dilambangkan dengan L.
tegangan induktor ini yaitu VLT sama dengan L dikali DI T per DT. Sehingga transformasi Laplace-nya yaitu Laplace VLT sama dengan Laplace L dikali DI T per DT sama dengan S kali L kali I kali S dikurang L kali I 0. Sehingga menghasilkan nilai yaitu L dikali S I S dikurang I 0. Elemen rangkaian listrik dalam domain ini hanya sekedar pengenalan saja. Setelah ini kita akan lanjut untuk pembahasan soal mengenai solusi nilaiwan yang berkaitan dengan listrik. Sekarang kita akan membahas mengenai pengaplikasian soal kepada listrik, yang mana sudah tampak pada gambar yaitu rangkaian 3 tahanan yaitu RLC, dan terdapat VS dan diketahui syaratnya yaitu I0 sama dengan 0. Ini merupakan ketentuan dari hukum Kirchhoff 2 tadi, yaitu sigma F sama dengan 0. Sehingga VL ditambah VR ditambah VC dikurang VT sama dengan 0. Sehingga VT sama dengan VL ditambah VR ditambah VC. VT sama dengan kita turunkan lagi VL, VR dan VC nya, sehingga menghasilkan L dikali DI T per DT ditambah I kali R T ditambah 1 per C integral IT DT. Sehingga kita untuk menyederhanakannya atau untuk melanjutkannya, kita akan menggunakan Laplace, yang mana Laplace dari VT sama dengan Laplace L dikali DI T per DT ditambah R kali IT ditambah IC I per C dikali integral IT DT, menghasilkan V per S sama dengan S kali L kali I S ditambah L kali I 0 ditambah R kali I S ditambah I kali S per SC, sehingga menghasilkan IS dikali SL ditambah R ditambah 1 per SC ditambah LI 0. Sehingga kita dapatkan IS nya sama dengan V per S dikurang LI 0 per SL ditambah R ditambah 1 per SC. Untuk menghilangkan V per S nya itu kita akan mengalinya dengan S untuk semuanya, sehingga menghasilkan V dikurang S kali L kali I 0 per S kuadrat dikali L ditambah SR ditambah 1 per C. Selanjutnya kita menggunakan syarat tadi, yaitu substitusikan I0 sama dengan 0, sehingga IS sama dengan V dikurang SLI 0 per S kuadrat ditambah SR ditambah 1 per C, menghasilkan V. Kenapa V? Karena ini sudah dijadikan 0 karena terdapat I di sana, per S kuadrat L ditambah SR ditambah 1 per C, menghasilkan V per L dikali S kuadrat ditambah SR per L ditambah 1 per CL. Kenapa L nya dikeluarkan? Untuk mempermudahkan kita untuk menjadikan yaitu pengkuadratan nantinya, sehingga V per L sama dengan S kuadrat ditambah SR per L ditambah 1 per CL. Persamaan ini dapat kita olah untuk dapat dijadikan kuadrat sempurna, yaitu sama-sama kita tambahkan R per 2L kuadrat pada masing-masing ruas, yaitu S kuadrat tambah R per L S ditambah R per 2L kuadrat. Di sampingnya juga begitu, ditambah 1 per LC dikurang R per 2L kuadrat. Ini jika dikurangkan R ini dengan ini, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi ini merupakan pengolahan dari persamaan ini. Persamaan dari V per L per S kuadrat ditambah SR per L
ditambah 1/CL, sehingga hasilnya yaitu terakhir sampai V/L per S tambah R per 2L dalam kuadrat ditambah akar dari 1/LC dikurang R per 2L kuadrat dalam kuadrat. Jadi untuk menyederhanakan persamaan tersebut, kita misalkan A sama dengan R per 2L dan B sama dengan akar dari 1/LC dikurang R per 2L dalam kuadrat, sehingga menghasilkan persamaan yaitu V/L per 5 tambah 2, 5 tambah A dalam kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga kita inverskan Laplace dari I S nya menghasilkan IT, yaitu inverse Laplace V/L per 5 tambah A kuadrat ditambah B. Selanjutnya kenapa kita sama-sama dikali B dan dibagi B, agar memudahkan kita dalam mengolah persamaan ini, karena sudah terdapat pada ketentuannya yaitu B per 5 tambah A kuadrat tambah B kuadrat nantinya, sehingga Laplace inverse dari V/L per akar 1/LC dikurang R per 2L kuadrat dikali B per S tambah A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga menghasilkan V/L per 1/LC dikurang R per 2L dalam kuadrat dikali E pangkat min AT sin BT. Untuk mengingatkan kembali, nilai A dan B nya masih dalam perumpamaan. Jadi jika nanti pada soal diketahui nilai dari RLC nya, baru nanti kita masukkan nilai A dan B nya ke dalam hasil akhir ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian materi persamaan diferensial order 2 biasa ini, yaitu homogen, non homogen, dan solusi bilangan awal. Terima kasih.